Lu udah mulai kok. Udah mulai. Lu jangan pada grogi gitu dong. Ini ada senior di sini. Ya, kalau. Selamat datang di para pencari Tuhan. Pagi siap, Jidan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Itu film ya? Itu filmnya. Iya, tahu. Tahu yang mana? Gimik doang. Yang mainnya. Oke, Mas. Jadi sejak kapan ya? Lanjutin dulu. Itu udah bola Para banget. pencari Tuhan. Bukan dong, Oh, beda. bukan. Itu lorong waktu. Lorong waktu. Zidane, ada Zidane di situ. Udah gede sekarang Jidannya. Jadi gimana, Mas? Kita sudah bersama dengan Mas Agus Kuncoro. Kontennya viral terus ya. Yo, Iya, drama-drama. Nggak niat bikin drama Cina, Mas. Berarti Kayak kan seru aplikasi gitu. gitu. Udah ada jangan. Udah ada konsepnya, Kita sudah bersama dengan Mas Agus Kuncoro, ada Dita, ada gua Marda, dan juga yang selalu ada di in-frame podcastnya United TV ya? Iya. Selalu. Selagi bisa saya bisa. Iya, nanam saham ya Mas di sini Mas ya? Enggak. Nggak mau ditembak. Sering jajanin orang aja. Hitungan, guys. Lu gila banget. Ini ada senior di tamu sini nih, loh. ada tamu. Iya. Coba nanya apa? Tentang film? Apa mau tentang MU-nya? MU lah. MU lah. Nih, lu pertama kali diundang ke podcast bahas MU pertama kali atau udah? Baru pertama kali. Baru pertama. Yang benar-benar khusus untuk bahas Manchester United. Emang cuma United WF yang bisa Kok mengundang. suara lu segitu kok? Nah, Mengundang Emang Manchester cuma- United. Nah gitu. Agak ngedip coba, agak ngedip. Manchester. Nah, nggak cocok, nggak bisa jadi aktor loh. Ini mau podcast bukan mau casting nih. Tolong deh. baiklah para pendengar Sonora FM. Sonora FM lagi. Bukan dong. Ya kalau kita ngomongin Mas Agus Kuncoro, beberapa konten-kontennya selalu viral gitu ya. Apalagi membahas Manchester United ya kok ya. Lu pengen nyanyiin dia kan sebenarnya ketika ada konten-konten lu nangis, expression gitu. Nggak, waktu itu Mas dia pernah bilang, "Apa nih konten?" katanya gitu. Baca. Senior, Bro. Senior bro, umur lu berapa sekarang bro? 18 kan? Cukup Amorim yang jadi musuh kita bersama. Oh berarti lu nggak suka sama Amorim? Ini Dita nggak suka banget. Dia kan nggak suka sama Garnacho. Iya, gua nggak suka Garnacho udah. Gue support siapapun pelatihnya. Yaudah langsung kita ngobrol sama Mas Agus Kuncoro. Mas, kalau ngomongin Manchester United, pertama kali nonton United di tahun berapa Mas? Sebentar Mas belum jawab. Prediksi gue kayaknya lebih Apa? jadul daripada kita-kita yang kita dengar di kayak. Maksud lu Mas Agus Kuncoro tua gitu? Iya. Enggak, Oh, senior. Pertanyaannya, lo lahir tahun berapa? Nah, Lahir tahun berapa? malu. Enggak, kok ngibul anjing. 91. Ngibul. 91. Lo Saya tahun- 92 Mas. Nah, 99. nggak mungkin. Nggak mungkin. 89, aku 89. 89. Oke. Kalau Mas Agus Kuncoro kita tanya di Google kan. Google aja langsung ya. Ada. Google aja. Nah, ini dia nih. Tolong Indra. Nah, maksudnya pertama kali nonton di tahun 96. 96. 96. Oh. Tapi lebih tuan Mas Ben tadi. Maksudnya lebih duluan nontonnya 94 dia. 94, 394. Buset, Sebelum Piala pas. Dunia. 96. Tapi lu PS1 tuh tahun berapa? Oh, 96. 98, 97, 98 ya? Iya, 96 deh. Oh. Itu bukan yang Sega duluan ya? Udah ada. Enggak, yang tentang bola tuh. Iya, iya, Yang iya, main iya, PS1, iya. PS2. Iya, PS2 tuh kan udah 99 kan tuh. Iya, Iya. 2000-an ke Itu atas dia. juga. Terus? Jadi pertama gue ya karena lihat sih betapa sombongnya Cantona kan Oh. saat itu kan. Terus kok permainan selalu berubah ketika Iya. dia itu. I'm not a man, I am Cantona. Itu dan- sombong sekali tuh ya. Habis golin tuh dia nggak teriak-teriak. Cuman dia itu doang. lihat Lihat sekeliling. Karakter. Keren. Wow itu. Itu pertama kali ngeliat tuh Cantonanya. Cantona habis itu ya itu dia maksudnya bagaimana si Fergie ini ngebentuk orang-orang. Jadi bola itu emang bener-bener bagaimana mereka bisa tahu gitu loh. Kalau gue di sini pasti teman gue udah ada yang lari ke sana nih. Kalau gue di sini pasti udah ada yang Jarang kesana Trust, nih. berarti trust. Textbook. Mainnya tuh udah bener-bener apa sih kayak mereka bener-bener Chemistry. chemistry-nya Dapet dapet banget banget, gitu. betul, Wah, betul. ini kok asik banget dan apalagi hampir setiap hasil pertandingannya tuh kita dibikin deg-degan di awal, tapi akhirnya tuh dengan puas yang Sergi Berarti itu musim terakhirnya Cantona berarti ya? Iya, nonton ya. Cantona tuh terakhir musim berapa ya? 96-97. 97. Itu pertama Udah kali. males, habis itu dia males main bola. Oh, Tapi sebelumnya ada nonton bola lain? apa? Iya, negara, kebanyakan Negara. Oh, lu Kebanyakan negaranya apa, Mas? Eh,
Inggris. Zaman itu. Oh, Inggris malah ya. Inggris. Padahal Inggris lagi nggak begitu bagus tahun itu kan. Biasa tahun itu Belanda, Itali, Jerman, Brazil. Yang paling standar semua orang Indonesia Brazil. Iya. Gitu. Cuma tapi tidak yang pokoknya tapi kalau misalnya ada Piala Dunia ya yang pegang kalau nggak Brazil Inggris. Oh, Inggris. Itu pertama kali Inggris. Berarti favorite player Cantona langsung. Gue ngeliat Maradona lah kalau lo. Oh, ya kalau United. Bukan kalau Sebelum-sebelumnya. kalau United Cantona. All time nih sampai sekarang nih. Scholes. Ya. Terus Garnacho katanya Garnacho. Enggak dong. BB. Kalau sekarang sih udah nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Gak ada yang layak emang Mas. Emang gak ada yang layak di kagumnya. Bingung. Itu Nggak berkarakter ya? Nggak sendirian semua. Apalagi gue sampai sekarang tuh sebenarnya problem di kapten kalau menurut gue ya. Wah. Bruno kalau buat gue. Kenapa tuh? Ya, sebenarnya kapten yang paling penting di MU yang nggak ada tuh kapten kalau gue bilang. Sosok leader ya, leader, pemimpin di lapangan yang emang bener-bener. Sekarang kalau Bruno-nya mainnya ngaco, MU pasti ngaco. Iya benar, setuju. Bruno mainnya bener, MU-nya belum tentu benar juga. MU-nya ngaco tapi Bruno golin. Iya. Cengeng lagi. Tapi lu bisa mengatakan Bruno cengeng nggak, Mas? Iyalah, rewel. Kebanyakan ngomong, maksud gue nggak laki-laki nih orang. Wah, gitu deh. Kurang laki lu kok emang lu. Rambut dicet-cet segala. Apa juga dikomplainin sama dia. Kayak gitu. Sosok kapten menurut lo di all the time Manchester United yang paling punya karakter tuh siapa? Iya, Roy Keane lah. Roy Keane. Roy Keane. Itu kita ingat banget zaman-zaman. Udahlah. Sama Arsenal ya, lagi panas-panasnya tuh ya. Lu apa sih yang bisa lo deskripsikan dari Roy Keane tuh? Dia kapten yang seperti apa, Mas? Dia protect banget temen-temennya. Iya, maju paling depan. Dan dia emang bener-bener ngerubah pertandingan ketika lihat temen-temennya pada blow on mainnya. Ngamuk dia, dan dia ini masih pada blow on juga. Oke, gua sendirian nih. Akhirnya teman-temannya pada ngeliat kan, anjing si Roy ini gue nih abis ini pasti dihabisin gua. Ya mau nggak mau mereka mainnya jadi bagus. Ya paling ingat sih lawan Juventus tuh. Dan yang terkerennya lagi dari Roy Keane, dia bilang di lapangan udah kalah di lapangan, di luar udah nggak ada apa-apa lagi. No hard feeling. No hard feeling. Gue ngomong anjing kasar segala macem kalau lo di lapangan aja, nanti di luar sih udah biasa aja. Kecuali bapaknya Halan. Iya. Bukan maksudnya. Mati. Lu nonton nggak waktu yang bapaknya Haaland ditendang tuh? Kan sebelumnya dihantam dulu dia. Iya. Udah nonton berarti. Dia tunggu 2 tahun atau 3 tahun buat dihantam. Iya, benar. Berapa musim kalau nggak salah? Makanya Haalandnya nggak mau ke MU kan. Dan mukanya nggak ada salahnya lagi jalan. Biasa aja. Padahal udah tau bakal di kartu merah. Santai aja. Iya. Ini kalau ada Mas Agus Kuncoro di sini, kita ya pasti yang nonton tuh fans-fans MU yang udah tua-tua nih. Pasti. Yang lumayan berumur, berpengalaman. Agak lumayan memorable lah untuk kita semua. Dan satu hal menurut gue, Mas, ketika ngobrol sama Mas Aryo Wahab gitu, yang paling gue ingat adalah ketika ada Dita, ada Koko juga, tentang treble 99. Oh iya. Lo masih ingat nggak momen itu? Lo nonton di mana? Atau mungkin lo merasakan apa ya? Perasaannya sih yang pas comeback lawan Munchen tahun 99 itu. Itu di menit 90 tuh lo udah kayak kehilangan harapan ya. Tapi kan MU zaman itu yang kita pegang cuma satu, harapan. Iya benar. Harapan. Jadi lu nggak pernah punya kehilangan harapan ketika lu masih ada Fergie. Iya, benar. Gitu. Iya. Kalaupun lu endingnya kalah, lu punya harapan buat minggu besok apa pertandingan berikutnya pasti MU menang. Nggak mungkin MU bisa berturut-turut kalah. Iya. Itu belief-nya fans MU ya. Maksudnya pada zaman itu ya. Nah, ketika itu yang pemain 2 orang diganti, udah merinding gua. Dia masukin 1 orang dulu masukin Sheringham dulu. Sheringham. Abis itu dia ganti lagi ini dimasukin lagi Solskjaer. Kok dua-duanya bikin gol. Iya, itu kan Super Sub itu momen yang itu lu kayak nonton film padahal. Iya. Kayak ada skenarionya ya. Film di mana puas semua orang seneng keluar dari bioskop. Happy ending. Itu anjing banget tuh film. Absolute cinema. Kalau kata Mas Agus Kuncoro tuh Manchester United sinematik. Tim yang sinematik. Banget. Absolute cinema. Itu gua
gue selalu pengen, mungkin lu tahun 99 udah nonton nggak sih? Udah nonton. Itu udah nonton. Udah, ya itu pertama kali gua, tapi belum yang ngerti aja, tahu kalau ini ada drama nih gitu. Itu sih yang luar biasa banget di momen tahun 99. Dan iya, setelah era Fergie gitu Mas. Fergie sendiri buat lo tadi lo sangat mengglorifikasikan Sir Alex Ferguson kan. Tapi setelah zamannya Fergie, sebenarnya apa yang hilang nih Mas dari United? Selain memang tadi sosok leadership-nya, tapi apakah dari sosok pelatih atau mungkin manajer? Itu yang gue nggak pernah paham ya. Real Madrid ya, kita ambil contoh Real Madrid. Lu mau ganti-ganti pemain, mereka bego-begonya paling setahun 2 tahun, abis itu mereka juara lagi. Ya kan? Barcelona. Ya kan? Maksudnya klub-klub yang punya DNA juara ya. Gua nggak ngomongin Arsenal ya. Waduh. Iya, jangan lupa guys, sekarang United sudah berkembang lebih jauh. Kita punya The Gunners Wave ini buat fans Arsenal. Untuk ngebanter-banter juga bisa langsung ya follow The Gunners Wave ini dia. Silakan ya, follow, tolong Indra. Ya, okay. Emang ada apa Mas sama Arsenal? Lu ada? Jangan itu kalau kita berubah topik lagi. Iya, tahan lu. Selesaikan dulu yang ini, terus ya. Nggak sabar teman saya. Nggak sabar, soalnya dia pembenci Arsenal Mas Dita Mas. Mungkin bisa ngobrol lebih jauh tentang soal Arsenal ya. Bukan kalau MU kan lu dari tahun 60 udah pernah juara Liga Inggris. Udah kayak gitu-gitu kan. Maksudnya emang orang yang udah dari lama emang juara-juara gitu, bukan yang baru-baru aja. Gitu. Terus ya, nah itu mereka tuh ganti pelatih, tapi nggak lama kemudian mereka bisa juara gitu. Ini kalau MU udah 13 tahun. Makanya yang salah di mana? Nggak paham gue. Lu pelatih yang datang ke MU tuh bukan yang jelek-jelek loh. Oke, Moyes kita nggak anggap lah ya. Cuman tiba-tiba ada Van Gaal, lu ada Mourinho, lu ada Ten Hag. Itu kan maksud gua something semua gitu loh. Sama yang terakhir nih, siapa yang si Brewok tuh? Amorim. Siapa sih? Nggak mau nyebut nama ya. Brewok yang botak Mas, yang bel itu. Siapa? Lu jangan body shaming gitu dong. Tapi apakah karena Sir Alex-nya yang tidak meninggalkan sesuatu yang membuat Man United tuh kayak sekarang gitu? Iya, karena ada beberapa narasi Mas mengatakan bahwa ketika Sir Alex Ferguson dengan United itu terlalu lama romantisasinya, akhirnya setelah lepas Ferguson, kok jadinya MU kayak hilang DNA. Itu lu setuju atau nggak dengan tanggapan orang yang ngomong kayak gitu, Mas? Makanya gue sangat setuju. Makanya kan itu dia. Harusnya kan ketika lu, kalau emang DNA-nya emang DNA juara itu kan, lu ganti pelatih ya, berarti kan ada yang salah di dalamnya. Gue nggak tahu salahnya di entah sama si pemiliknya, entah si apanya segala macam. Itu sih yang nggak sampai sekarang nggak paham. Kalau mereka paham pasti MU udah juara sekarang. Iya. Ini kita nggak tahu yang diganti-ganti selalu. Lo gila, pemainnya mahal-mahal loh. Iya. Dan hampir ujung-ujungnya salah beli semua. Iya. Sakit hati nggak sih lo? Balikin Pogba dengan harga sekian. Terus nggak ada gunanya semua pada akhirnya. Lu setuju kok nggak ada gunanya semuanya kok? Kalau ayo, ini tolong dipotong ya semua jawabannya Koko ya. Menurut gua memang ya United itu karena memang exposure sebesar itu, ya nggak ada leader, jadi ya pemain-pemain itu sekarang kayak nggak ada kayak nggak ada ya ayam tanpa kepala aja sih, dan mentalnya nggak kuat. Itu sih kalau gua sampai sekarang itu yang sesimpel mental aja sih. Emang. Dan gini loh, waktu Class of 90 itu naik, itu banyak seniornya loh. Iya kan? Iya. Sekarang pemain muda banyak, tapi nggak ada seniornya. Striker aja kita udah nggak ada senior. Terakhir senior itu Cavani, tapi dibuang. Abis itu kita udah nggak punya striker yang bener-bener senior, cuma pemain muda. Ya. Rooney nggak ada. Ya kan? Even kayak Berbatov atau Saha juga nggak ada. Iya udah, iya nggak losing gap lah. Ada missing gapnya gitu. Jadi ya ditambah tadi kapten kita Bruno. Jadi ya udah, ya pemain-pemain di bawah dia tuh kayak ya udah. Kayak nggak kemana-mana. Ya faktor mental karena, dan itu juga kalau dari gue sih itu ya. Ada sampai pernah gue lihat yang pas lagi zamannya Ten Hag, itu sampai ada pertanyaan, ini latihan nggak sih mereka sebelum tanding? Ngobrol nggak? Padahal di postingan tuh latihan ketawa-tawa
gitu kan kayak wah ini kayak udah lumayan oke nih, tapi ternyata Karena kan bola kerebut melulu, ngoper salah melulu. Kenal nggak sih mereka tuh sebenarnya? Nggak latihan apa enggak sih? Atau latihan itu apa gitu kalau latihan? Ini kayak kita ini ya, oke, minggu depan nih datang main main udah gitu doang. Fun football. Oh, Iya. Ada fotonya kan? Iya, ada jadi drive ya kan, tolong ya. Abis ini kita main padel ya, abis match ya, Iya, bisa kayak makanya, gitu. iya. Lagi sering main padel juga Mas Agus Kuncoro. Wih, keren. Lu juga lagi main padel kan? Iya, baru. Oh iya, bener. Padel beli Jaidi. Iya, udah. Padel, Bukan dong. Mas, maksudnya Udah gitu. beli sepatu sama raket sekarang? Sepatu belum Mas, minta tolong Oh lah. iya, udah. Raket aja raket. Udah. Pakainya Nox, Adidas atau apa? Babolat saya. Pak. Wih, kelas. Udah nggak usah gitu-gitu. Ya Mas, tapi kalau kita ngomongin soal kapten gitu. Kalau di squad yang sekarang, menurut lo, kalau bukan Bruno siapa? Captain. Captain. Kalau gua ya, Casemiro atau enggak Maguire? Lu balikin ke Ya. Maguire. Wah, Maguire sih terakhir dikasih ban kapten malah jadi blow on sih. Jelek. Setelah dia balik, Iya. nggak pakai jadi kapten, ya meskipun dia sempat cedera, musim kemarin lah Mas. Tapi yang lawan Lyon, itu gila loh Mas. Mental dia masih lebih bener gitu. Iya, berkarakter banget sih lebih. Lebih Iya, apa sih strong, namanya? Strong leader ya, leadernya Heeh. kebentuk banget gitu kan. Ya dia kan kenapa dipakai mulu di Inggris kan salah satunya itu. Tapi kalau ngomong kapten yang benar-benar leadership ada, yang menakutkan ya, Iya. kayaknya cuman Siapa? Virgil van Dijk yang menakutkan di era sekarang. Di era sekarang ya kan, Dit? Ada siapa lagi, Dit? Liverpool, Siapa ya? Liverpool itu, Chelsea ada siapa? Reece James. Reece James. James, Arsenal, ya. Odegaard. Arsenal Odegaard. Iya, nggak ada yang Ganteng, nah. cantik dia. Nggak ada yang galak kayak Iya, nggak Roy ada yang galak. Keane, Yang menakutkan itu Vieira nggak ada. gitu Iya, kan. iya. Udah nggak ada. Bahkan ya kalau dulu kan terakhir ya back kita paling gila ya Rio sama Vidic. Vidic. Orang fear melihat mereka. Sekarang kan nggak ada fear-fearnya itu lawan-lawan itu lawan kita kan. Nggak ada Lo dari- enggak, kalau dulu tuh lo ketika kebobolan kita masih percaya bahwa yang depan bakal golin. Betul. Jadi lu mau kebobolan berapa kali? Udah tenang, ini gue golin. Itu belum ada gitu. sekarang. Nah, ini sekarang kebobolan yang di depan melempem. Bruno kayak susah banget ngoper ke Sesko tuh atau ke Holjun. Ini gue yakin Sesko belakangan juga bisa kayak Holjun. Oh iya, Holjun. Lucu siapa ya? Diplesetin Holjun. Padahal si Højlund ketika dia masuk ke Holjun Napoli. aja lah sebutnya. Iya, betul. Bikin gol, dia jadi salah satu pemain di Team of the Week-nya Serie A. Langsung ya. Onana juga di Footmob juga 8 sekian nilainya meskipun kalah. Si Trabzonspor. MVP. Iya karena nyelamatin berapa kali. Iya, ini kan. save-nya. Itu. Pukul-pukul meja, motivator dia. Langsung jadi leader loh. Wah, di sana. kacau. High profile di Trabzonspor. Nah, kalau lu juga ngelihat gitu Mas ya, pemain-pemain yang cabut, kita sebutlah Scott McTominay. Iya, Terus juga bagus. bagus. Siapa lagi yang musim lalu? Højlund musim lalu. Anthony Anthony. di Real Bagus. Betis ya. Even Jadon Sancho juara sama Chelsea loh. Iya, Iya di kan? final dia cetak gol. Terus Rashford juga oke di Aston Villa. Aston Villa. Sekarang di Barcelona menurut lu oke nggak kok? Enggak. Belum. Belum, tapi belum. masih Masih asis. aja udah protes sama dia. Tapi asisnya bagus yang terakhir. Iya. Ya. Dia beruntung tuh. Lamine Yamal tiba-tiba cedera. Ah, bisa Kalau nggak sih bisa dicadangin Ya, duluan. sama, iya. Nah, kalau dari situ Mas ngelihat pemain yang cabut dari United dan ternyata lumayan mentereng, berarti itu salah kan? Tadi lu bilang, gua nggak tahu lagi di dalamnya. Kalau kita tarik gitu, sebenarnya masalah paling besar adalah Glazers. Kayaknya itu. Nah. Maksudnya pemiliknya pada Pemilik akhirnya. Karena ini juga termasuk dengan yang tadi kita juga baru baca dan ngobrol juga sama Mas Agus Kuncoro nih, Dit. Bahwa MU itu tetap menjadi klub yang cuannya paling lumayan besar juga. 660 juta. Pound sterling. Revenue-nya. Profitnya. Iya. Pound sterling tuh. Pound sterling. Ya artinya tanpa prestasi pun dia tetap dapat duit gitu Kan ya. nyebelin. Business wise mah ya gue nggak rugi, as long as gue nggak rugi dan untung bahkan. Iya, Ya, nggak ngapain main gua- di Iya. kompetisi Eropa gitu kan. Iya, jadi dari matchday tiket naik 17%. Hmm. Terus dari sponsor walaupun kita tanpa Liga Champion naik 10%. Jadi kan gila banget sih. Iya, iya. Secara Mungkin kalau keseluruhan. matchday tiket naik karena Amorim kali ya. Ya. Ada faktor Amorim. Wah, ini kan public speaking-nya bagus jadi wah pengen nonton semua nih. Mungkin ada Tapi faktor hasilnya itu tetap juga. tetap Dan, katro-katro iya, juga. dan yang kerennya kan siklusnya begitu terus kan. ganti pelatih. Ketika ganti pelatih kita punya harapan baru. Iya. Wah, tsunami trofi. Terus Iya selalu di mention orang tuh. Iya kan? Pertandingan pertama Cakep lumayan. kok gini? Nah, Tenang, masih pertama. mana? Iya. Tengah musim kok nggak berubah-berubah? Makin akhir musim begini, tapi nguat-nguatin hati kan. Iya, nonton lagi.
jualan lagi tuh orang-orangnya PR-nya MU. Iya. Harapan lagi. Harapan lagi. Balik lagi, drop lagi, harapan lagi, drop lagi, harapan lagi. Setiap Gitu musim aja terus. awal sampai Iya. Ya, itu berarti kan refer ke Amorim nih, Mas. Kita melihat dari zaman Ten Hag. Ten Hag punya apa ya? Formulanya, punya ideologinya, punya semacam konsepnya. Gue main formasi berapa kalau 4-2-3-1. 4-2-3-1, 4-3-3 lah ya, 4-2-3-1. Ten Hag kan? Ten Hag. Iya. Terus sekarang Amorim 3-4-3. 3-4-3. Ten Hag dan Amorim juga sama-sama ternyata mereka udah mempunyai semacam filosofi, tapi ujung-ujungnya yang berantakan. Mental juga. Lu ngelihat Amorim deh, Mas, sekarang. Lu udah masih cukup sabar dengan pelatih ini atau malah ya udah ganti deh gitu. Nah ini dia kan lo pada akhirnya lo harus menjadi manusia yang kaya. Oke. Manusia yang kaya hati. Nah, ilmu ikhlas nih. Bukan Ilmu kaya ikhlas. kaya dalam maksud fikih ya. Fikih kaya lu harta banyak atau orang miskin nggak punya harta nggak. Betul. Kaya hati. Jadi lu harus bersyukur. Selalu melihat apa yang kita miliki aja, jangan melihat apa yang tidak kita miliki. Oke. Jadi ya udah bersyukur aja dengan si Amorim ini sekarang. Tapi gondok. Ya itu dia harus kita makan sendiri. Oh, makan sendiri. Iya, ya udahlah mau gimana. Waduh, ini wise sekali ya. Wise. Wise banget ya, Bang. Pada akhirnya kan bagaimana lu mencintai klub lu kan? Wih. Iya kan? Lu nggak mungkin juga ninggalin klub lu ketika klub lu lagi di bawah. Iya. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Pada akhirnya bagaimana lu menyenangkan diri lu untuk tetap karena lu nggak mungkin bisa pindah ke lain klub. Wih, kalau kata Cantona lu bisa ganti istri. Ganti Bisa, Dit. Bisa. politik. Oh, siap gitu. kalau gitu. Agama juga bisa ganti. Iya, benar. Tapi tim kecintaan tidak bisa diganti. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Ya? Makanya Itu dia tuh dicium tuh. Ada isunya. Penyembah setan ya. Ini nyembah singa Ini nih. singa nih. Beda nih. Ya, tapi kalau lu tadi yang ilmu ikhlas lah Mas untuk bisa semua ini. Tapi lu ngelihatnya apakah dengan bertahannya Amorim United bisa ada perubahan atau malah belum? Harusnya ada perubahan ya. Maksud gue ada saat-saatnya ketika kita tonton emang ini permainan lebih baik. Iya. Ketika dia 3-4-3 gitu. Maksudnya sangat menjanjikan di awal-awal gitu. Europa League kemarin nggak terlalu masalah ya formasi itu ya? Enggak, Di Europa League. Di Europa League aman. Ketika Bruno bener. Jadi MU kalau gue lihat emang tengahnya ini sebenarnya. Playmakernya ini nggak kreatif. Gitu. Mereka tuh yang dulu-dulu kalau gue lihat lagi zaman Fergie tuh sangat-sangat kreatif. Mereka punya Beckham, mereka punya Scholes, mereka punya Giggs. Di tengah ada Roy Keane. Serem ini semuanya. Terus Carrick lagi. Iya kan? Terus berikutnya ada Carrick, ada Ronaldo, ada Nani, ada Berba. Berba striker dong Bang, tengahnya kan. Oh, tengahnya. Maksud gua Scholes. ini loh. Bahkan di zaman Ferguson dulu Ada ya. Fletcher segala Iya, Cleverley sama Anderson aja yang notabene pemain biasa Iya, berguna banget. berguna karena mereka nggak tahu, mereka sangat-sangat kreatif gitu di lapangan gitu dan mereka tahu gitu loh maksud temennya akan ini enak gitu nontonnya gitu. Ya, Nah, sekarang tuh udah nggak ada kayak gitu. Bener-bener tergantung sama Brunonya mainnya ngaco, lo kelar udah yang lainnya. Lu Iya, apa? Musim lalu kan sempat memang Bruno tuh masih ditaruh di belakang striker kan? Masih. Iya, cuman musim ini doang sih yang gue bingung sih. Bahkan ya lawan City kemarin tuh paling aneh sih. Dia di pairing sama Ugarte ya? Iya, dia di pairing di tengah sama Ugarte. Itu dan manusia paling nggak ada gunanya tuh Ugarte itu. Useless. Ikhlas Mas. Wah, lucu juga dia. Diomongin nggak apa-apa. Iya, maksudnya. nggak apa-apa. Tapi kan kita pada akhirnya pas lagi sendirian kan kita harus ngikasin. Iya. Itu benar ikhlas sekali ya. Habis ikhlasin, ngonten lah. Nyari cuan. Iya. Ya itulah hikmahnya jadi fans United ada engagement Ada kita. engagement, iya. Betul. Iya. Itu viral sekali ya semua konten Koko, Dita, Mas Agus juga. Tapi Mas kalau dari ngelihat Manchester United sekarang, lu sebenarnya udah ngefans United dari lama gitu. Sebelum lu lebih jauh lagi nanti umur bertambah gitu, lu ada kepengen nggak sih ke Old Trafford gitu? Ada dong. Ada? Belum kok. Ada. Iya, belum. Sama Dita juga, ayo. Ayo. Sponsorin saya Mas. Minta sponsor. Dikata lu anak asuh anjing. Ayo. Lu pernah ngebayangin nggak sih Mas kalau misalnya nih, lu membayangkan lu kan selalu bilang MU itu adalah tim yang sangat sinematik. Ya. Tapi lu sudah bisa membayangkan nggak sih diri lu ketika nanti suatu saatnya insya Allah bisa terbang ke sana dan bisa gue sudah banget pengen di bayangan gue itu gue cuma satu, gue pengen
gue berdiri di lapangan, tapi angle belakang gue ada Sir Alex Ferguson. Stand, ya itu. Gue pengen di situ ya, di foto belakangnya Sir. Kirain berdiri di lapangan terus lagi ada orang main, Mas, minggir Mas. Boleh, Mas, lagi main Mas. Lagi foto Mas. Lo pengen banget kayak gitu tuh? Iya, di Sir Alex Ferguson. Tambah gocap bisa gitu. Oh, yang Sir Alex Ferguson stand itu Iya, ya? itu. Seberapa cintanya lo sama Sir Alex Ferguson selama lo mendukung United? Belum ada yang bisa menggantikan dong sekarang. Belum lah. Iya, belum. Belum lah. Sosok belum lah. bapak yang seperti apa nih menurut lo Sir menggantikan Alex ya. Ferguson? Maksud gue dia yang tahu betul ini tim mau gua apain. Itu kan kalau sampai sekarang, dan dia kan juga bukan sebentar loh untuk bisa jadi kayak gitu, butuh waktu lama juga deh. 6 tahun. Untuk jadi MU yang begini gitu. Iya. Dan emang dibutuhkan kesabaran. Sampai berapa kali dia mau dipecat juga Iya. kan. Iya. Kayak gitu ya. Emang makanya pada akhirnya kenapa lu bilang tadi tanya Amorim apa segala macam. Cuman kan yang kalau Ferguson tuh ada perbaikan dan mainnya tuh ya emang DNA-nya sebenarnya 4-4-2 sih ya. Iya kan. Oke. Ya, terus tiba-tiba ya makanya kita tunggu aja si Amorim sih. Cuman kalau untuk lo bilang Agak menghela napas ya. Iya. Ferguson, ya udah jangan lagi lu banding-bandingin. Betul. Iya. Udah nggak susah karena pada akhirnya akan hanya mengganggu yang kesini-sini. Cuman jadi di bawah bayang-bayang versi doang. Udah nggak bisa kalau kita terus bayangin itu udah pada akhirnya cuman nostalgia gitu. Dan lu kan melihat masa lalu jangan kelamaan. Betul. Jangan kelamaan, nanti nggak mau pergi. Jadi kita jadi orang masa lalu terus. Ya dia ada yang sekarang ini kan emang lagi begini. Ya nggak apa-apa, namanya roda kan pasti berputar. Tenang aja. Roda berputar kadang di atas, kadang di MU terus ya, ke bawah terus ya. Di rem tangan lagi pas di bawah. Sampai kapan nih? Gila lu udah 13 tahun masih begini juga. Iya, itu lagi di rem tangan ini. Kurang sabar apa? Sampai kapan Mas deadline Ruben Amorim kesabarannya? Kan lu tadi ikhlas ya Mas Iya, ini sampai kapan? Harapan lu apa ya? Iya, sampai kapan kalau Kita nggak bisa bandingin sama Fergie lagi-lagi Nggak bisa, 6 nggak tahun bisa. waktu itu, dan dengan tekanan media yang seperti sekarang, terus juga tekanan dari Dengan uang yang seperti sekarang. Iya, sirkulasi iya. uang yang begitu besar. sosmed kan Ya nggak bisa kita bandingin. Ya udah Fergie aja 6 tahun, tunggu juga dong enggak. Tapi seberapa lama Ruben Amorim? Ini kan berarti jalan setahun pun belum. pertandingan keempat. Ini kan sekarang nih kalau gue lihat masalahnya kan baru dibersih-bersihin semua nih yang era Ten Hag nih Iya, kan. betul. Lagi dibersih-bersihin nih. Maksud gue ya ini gue lihat sih akhir musim 2 tahun sih harusnya ya. Iya. Oh. 2 tahun sih ya. Iya. 2 tahun. Oh, Karena 2 nggak gampang tahun. lo bangun tim dengan yang kompetisi yang begitu ketatnya. Iya. Kejamnya minta ampun gitu ya. Arne Slot bisa ya sama Liverpool ya langsung juara ya. Nah Dari itu dia Klopp itu kan, juga dari aneh Klopp tuh. kan. Iya. Winning team Klopp-nya kan. Ya, klubnya dia nggak banyak ganti. Emang MU pas Ten Hag Dulu Amorim kan winning team kan, kita juara FA Cup kan? Enggak, dari Ferguson ke Moyes aja lah. Iya. Iya. Dari Ferguson ke Moyes kan bekas winning team ini. Iya. Sebelum Ferguson cabut kan ini juara Liga Inggris nih. Iya. Cuma Masih ada- Scholes yang Pas keluar. Iya. pas lagi Moyes kita garuk-garuk kepalamu. Ini tahu nggak sih apa yang mau diperbuat? Oh. Kan Ini kesel banget sama Moyes nih kayaknya. Crossing Masa- dulu, crossing ada Iya, berapa? iya. 81 crossing. Satu crossing, itu betul, terus dicoba terus kan orang gila katanya ketika lo mencoba suatu hal yang sama setiap harinya dan ingin sebuah perubahan. Nah, Wah, iya. Tapi itu aja yang dilakuinnya gila loh kan kayak pusing. gitu. Tapi lu ada kan tadi ikhlas iya, nunggu 2 tahun. Tapi lu ada harapan apa nggak sih kalau kayak gua nih? Gua berharap paling nggak apa-apa bener 3-4-3, tapi Bruno tuh jangan ditaruh tengah gitu loh. Kalau gua, Ya, gua Mak. sesimpel itu gitu loh. Ya maksud gue bersabar pada akhirnya kan Amorim ini kan sekarang ngotot dengan pengen bawa dia gaya dia terus untuk 3-4-3-nya itu kan. ya pada akhirnya kan lo harus ngelihat oh emang nggak ya dia pasti lebih tahu lah ya. Iya, Pasti ngelihat betul. dia juga nggak mungkin dia kan blunder juga kalau dia maksain ketika dia dapat timnya cuman seperti ini kayak begini, oh nggak bisa nih emang harus. Pada akhirnya kan ada ini kok. Penyesuaian harusnya. Penyesuaian pada Harusnya. akhirnya. Iya, Pada akhirnya kan begitu sih. Kalau menurut gue si Amorimnya ya. Apakah Karena- dia akan nurunin egonya nggak? Ini kan termasuk egonya, mungkin Ini kepala kan masih basah gitu. 2 pertandingan ya. Masih 2 pertandingan. 4. Iya, maksud gua ada pertandingan yang sangat menjanjikan. Ketika pertandingan pertama tuh buat gua Arsenal menjanjikan sekali loh. Abis itu lawan Grimsby anjing ya itu Iya, abis Itu itu. dia makanya kalau gua bilang
dan di MU pasti ada psikolog juga ada sih pasti itu. Iya. Itu nggak pernah ke spotlight ya kok, Dit ya? Pasti Iya, ada. Soal lah. sosok Emang nggak psikolog. pernah sih, nggak pernah ke. Tapi sorot di sih. susunan kepelatihannya Amorim tuh ada nggak sih yang role-nya? Harusnya ada, Mungkin nggak masuk ke mungkin. medical atau health department mungkin Pasti ya. ada. Harus ya, Iya. kayak kalau misalnya lu pada nonton Ted Lasso tuh Iya, ada Ted tuh Lasso. ada yang Ada. season berapa Ya. bahwa pemain itu ketika lagi ngedrop banget ada psikolog itu yang akan ngebantu secara mental. Iya. Termasuk Ted Lasso-nya. Termasuk Ted Lasso-nya, Ted Lasso-nya benar. kan yang konsultasi akhirnya. Karena kalau sekarang Mas menurut ya kalau pandangan gue pribadi ya, kalau ngomongin United itu bukan lagi pemain yang jago, yang datang tuh jago iya, punya skill oke. Iya. Tapi mentalitas Mental, bener. Pada akhirnya, nah itu dia kan kalau mental itu kan harus punya satu orang yang istilah kasar kalau gue syuting gitu ya, gue harus percaya sama sutradaranya. benar. Kalau lu nggak Kalau gue nggak percaya sama susah. sutradaranya, gue agak bingung nih mau ngapain sih dia, gini. Misalnya gue nggak percaya sama dia ya, dia ngomong segala macam, gini amat sih. Gitu. Tapi Iya, kalau gue iya, percaya sama saudaranya, gue akan pasti berpikir 2 kali dan berempati. Oh maksudnya ke sini nih. Oh gini, oke. Kalau gue gini bisa nggak? Oke bisa gini gitu loh. Iya, Dan iya, ini iya. maksud gue emang pada akhirnya faktor kepercayaan kepada si pelatihnya. Terus Nggak timnya ada. Sama atau mungkin si pelatihnya antar pemain. terlalu berat memberikannya hingga si pemainnya jadi nggak paham pada akhirnya. Iya, Lo iya, bisa iya. ini bisa berjalan kan ketika apa yang ditugaskan itu berjalan kan Betul. gitu. Ini ya udah ya susah kali ya ketika 2 kali kalah terus tiba-tiba jadi nggak percaya. Iya, Agak iya, rumit. iya. Apalagi kan media lu gila tuh. Apalagi mereka pada baca medsos kali kan. Iya. Pasti. Iya, Pengaruh. pasti. Kalau Itu zamannya pasti. Fergie mana ada. boleh. Lu nggak boleh lu Lapak-lapakin baca-baca. Bukan nggak Lu boleh, nanti nggak ada selesai juga. pertandingan nggak ada yang ketemu sama wartawan nih. Pada langsung pulang. Iya. Kayak gitu. Nggak boleh iklan luwak ya. Waduh, Iya. kayak siapa? Wih. Oh, ada di Zimbabwe. Zimbabwe. Pemain yang mana kalau boleh tahu? Ada pemain back. Back ya. Oh. Sekarang udah agak susah lu posting salah dikit kasus. Iya, benar. Iya kan? benar. Itu yang pembedanya sih sekarang Mas, karena sepak bola modern sekarang tuh pemain sudah lebih dekat dengan media sosial. Sedangkan kalau kita coba compare di tahun 98-99 mungkin ketika Nggak ada. Beckham yang benar-benar dihajar sama publik Inggris tuh, Wah, Iya. itu udah Lewat ngeri surat banget loh. lewat Mas. surat Ngeri. kabar aja itu kan. Ngeri. Kebayang Beckham waktu abis Piala Dunia tuh. Iya. Zaman sekarang sih kayaknya bisa masuk psikolog sih. Justin Bieber. Iya. Justin Bieber. Jadi Justin Bieber. Jadi Justin Bieber. Iya. Lagi ngapain lah di video yang dipoto ya, di impress gitu. Bisa jadi dia lari ke Singapura. Woi, kemana? Jadi Aduh. healing. Iya, pakai celana pink ya, celana pink. Iya. Mau kemana nih arahnya nih? Aduh, pusing Ngomongin banget. yang mana nih? Gimana tanggapannya untuk Kemenpora yang baru, Mas? Waduh. Sudah bisa ditebak. Oh, iya. Larinya akan ke Oh, sana. berarti ada berapa jabatan dipegang oleh beliau? Saya tidak mau komen. Diganti kan tapi kan? Apa? Diganti kan? Kan diganti kan sama yang sekarang Iya. terbaru sudah ada. PSSI-nya tetap dia. Oh iya, Iya. tapi yang di sananya diganti kan? Iya, Oh. iya. Kenapa kayak gitu kok? Boleh analisanya, review? Tanya Pak Prabowo. Lu dulu katanya awalannya malah ditawarinnya jadi itu. Oh. Dulunya ya, ditawarin jadi Iya, itu. Info dari mana, Mas? Enggak. Boleh tahu Mas ranking satunya Mas di mana Mas? Tapi ada konflik interest ya, segala macam akhirnya nggak gue yang ini aja gitu. Ini kayaknya kita off air aja ngobrolnya ya. Kita ngomongin MU aja guys ya. Daripada terpanjang gitu. Ya Mas, kalau kita akan melawan Chelsea nih. Lawan Chelsea. Gue takutnya lawan Chelsea menang terus lawan Brentford sama Sunderland blee. Biasanya gitu tuh. Lawan Liverpool kalah lagi. Iya, kebantai. Yang enaknya lo jadi fans MU kan ketika kita habis kalah nih. Ketika lawan Chelsea, Chelsea. MU menang kok. Iya. Bener. Abis itu lo ntar ketemu lagi Sunderland. menang kok. Problemnya ketika ketemu tim-tim mediocre yang lainnya itu. Iya, makanya. Tuh, yang kadang-kadang Karena kita mediocre juga kan sekarang. Kita Lu ngeliatnya lawan Chelsea nanti setelah kemarin City tuh POV dari Mas Agus Kuncoro kayak gimana sih Mas? harusnya sih menang ya. Harusnya menang. Di Old Trafford lagi di Old Trafford. Iya. Harusnya menang. Harusnya menang. Harusnya. Ada rekor yang belum dipatahkan. Nah, Dan setelah Fergie pergi sampai sekarang, MU belum kalah-kalah tuh di home Lawan Chelsea. lawan Chelsea. Oh. Iya.
Jadi semoga Tapi Amorim mecahin rekor mulu nih masalahnya. Sebelumnya Ten Hag. Ten Hag yang sering pecahin rekor mah Ten Hag. winning rate-nya sekarang Amorim itu paling bawah 25. 27, 25. 25. dari berbagai pelatih United sebelumnya ya. Iya. Itu jadi kayak gue bilang, aduh, di Sporting Lisbon kayaknya menjanjikan. Iya. Punya apa namanya fondasi yang oke, tapi ternyata kayak gini tuh dari lo didit deh. Lu ngelihatnya, ini pemain udah pada enak, emang pada manja biar Amorim cabut, atau emang Amorimnya emang udah kayak gitu aja kepala Ya, batu. kepala gitu. batu sih kalau menurut gua, dia ego kayak kepalang nanggung udah 3-4-3, dia bilang ini adalah identity yang pengen dia bawa. Ya udah gue mainin ini sampai benar-benar works gitu. Kalau kan dia sampai bilang kalau misalnya lo mau ganti sistemnya, jangan ganti sistemnya tapi ganti orangnya. Ya, itu kan berarti ada ego, ada keras kepalanya dia supaya nggak kok ini akan works gitu. Karena malu kalau sampai nggak works. Dan tersirat juga mungkin malah gue mengalami. Ganti Bruno. Iya. Bruno ganti Maino. Oke. Coba aja. Berarti Ya, Bruno Bruno-nya jangan tapi dimainin. harusnya digeser ke depan. Bruno jangan dimainin. Bruno jangan dimainin dulu sebenarnya. Kalau Jangan dimainin. kalau Diparkir. kalau dia masih mau Lu mau amat. radikal ya? Iya. Mau sekali bener-bener mau 3-4-3 bener. Bruno jangan dimainin. Karena Bruno tuh baru absen 6 pertandingan selama 5 tahun. Main di MU ya. Gila, berarti Gua- kan segitu. Iya, misalnya kalau emang bener kata Mas Agus ketika orang bilang, "Woi, ganti Bruno dong." Pada marah juga orang-orang. Tapi Iya, sebenarnya ketika Bruno harus dipaksakan main agak lebih mundur, nggak efektif juga. Iya. Tapi main di belakang striker juga Amorim punya pilihan pemain lain. Ya Bruno jadi second option aja menurut gua. Iya. Itu nggak apa-apa, silakan. Iya. Karena kalau misalnya lu malah naruh Bruno sama Ugarte kayak lawan City kemarin, Wah, Itu syong sih gua. gali kuburan sendiri sih memang. Itu. Galkupsen. Susah. Coba deh. Iya. Lu nggak tahu Amorim berani nggak tuh ganti Nah itu dia Bruno makanya. Itu dia. Lu cukup berani menurut lu Amorim ganti? Enggak. karena kalau mau lu bilang toksik sebenarnya. Bruno ini. Bruno kalau gue lihat maksudnya kalau di lapangan tuh maksud gue ketika kan lu gini lu kalau lu misalnya tim pemain lu digaprak atau ditabrak sama orang kalau kapten itu akan datang duluan langsung. Harus maju paling depan. Maju paling depan ngelindungin dulu temen yang jatuh kesakitan, marah dulu sama orang yang gaprak. Itu mental. Kalau Bruno kan enggak, temennya ditabrak Lempang aja. apa? Jadi urusannya bolanya aja udah nggak usah gini-gini. Dia yang kesakitan. Gini, Temannya yang tabrak dia yang kesakitan. nggak ada apa sih namanya lu nggak ada melindungi anak buahnya gitu. Iya, Lu captain benar. bro. Maguire waktu itu, iya teman gue yang salah gitu. Itu lebih Yang parah mana lagi. ya? Itu lebih parah Yang mana? lagi. Yang mana? Ada yang waktu dia masih jadi kapten. Oh. Emang Ya, dia musim gitu penalti orangnya dia, katanya. dia diem aja kan di tiang gawang diem aja kita. Yang di tunnel yang diomelin De Gea inget nggak lo? Yang Maguire diomelin De Gea disuruh switch tempat. Itu juga sempet kayak anjing kapten kok kagak ada wibawanya sama sekali gitu. Kalau gue bilang harusnya De Gea sih. Lagi kalau zamannya ada De Gea tuh, De Gea malah lebih jadi kapten. Kenapa kok? Kenapa gitu? Sedih gue masih De Gea pergi tuh Iya. si botak itu. Gara-gara Enggak, kajinya udah kemahalan bro. Malang MU. juga. tapi kan udah sempet diturun. Enggak, udah terakhir kan mau dikasih kontrak baru udah oke. Tiba-tiba dari kalau nggak salah dari berapa jadi 2 juta. Mau De Gea. Tiba-tiba si MU-nya nggak mau. Tiba-tiba ngelepas tiba-tiba aja. ngelepas gitu aja. Tidak ada farewell match juga. Sampai akhirnya kemarin ada friendly match gitu. Mm-mm. Berarti kalau dari Mas Agus Kuncoro bisa menang nih. Bisa menang lawan Bisa, Chelsea. bisa. Kemarin si Nat sama Mas Ben, Nat masih belum yakin menang Chelsea. Iya. Mas Ben gimana Mas Ben? Oh, sama kayak gua tuh. Yakin dulu aja nih. Mau gimana pun MU menang pokoknya. MU menang terus. Kita anggap doa. Doa, Keyakinan kita itu doa. Manifesting. manifesting. Tapi gue berharap besok ya ini sih, ya antara Bruno ditaruh di depan atau nggak main sama sekali. Nggak main sama Gini, sekali. Gue sih berharap bukan. Lu lihat MU buruk terus permainannya kan. Coba deh Bruno Istirahatin kasih dulu deh. libur deh. Iya, iya, Kasih iya, libur iya, lah. iya. Lu libur senang-senang aja dulu lah Bruno biar lu balik fresh. Puncak itu ke puncak. Ini kan ya mega mendung Nah, ngapain, iya. ngapain lah ya. Kawin kan? kontrak gitu misalnya. Aduh, jauh, Mas. Terus Mas ya. Iya. Dikasih. Dikasih libur dulu. Dia kan main nggak pernah berhenti main. gitu. Iya, iya, Lu iya. butek loh. Iya. Maksud gua liburin dulu, coba main no. Udahlah, mumpung masih di awal-awal. Sama supaya dia nggak terlalu jumawa bahwa dia nggak tergantikan. Iya. Jadi kan kalau dia ngerasa nggak punya penggantinya, dia akan main, ya gue sejelek apapun akan tetap main gitu. Makanya kan itu yang nyebelin. Kalau misalnya dia emang bener-bener nggak bisa digantikan dan menang setiap ada dia menang terus, fine. Apa-apa. Iya. Tapi kalau
liburin kalau gue bilang. Liburin dulu lah, 2 pertandingan lah. Oke. Apa ya yang bikin Bruno tuh selalu main? Padahal Amorim bisa kita bilang udah radikal banget nih. Ya kan nggak mainin Rashford apa udah keluarin pemain, tapi kenapa seorang Bruno nih nggak pernah? Satu negara. Wah. Sama Dalu juga Iya, kalau nggak cedera kan Serius gue itu juga pertanyaan buat gue. Kenapa harus ada terus si Bruno? Padahal kan dia ya kita aja tahu posisi terbaik Bruno bukan di situ, tapi dia tetap mainin di situ. Iya. Kan aneh sih. Berarti sebenarnya kalau misalnya gue mencoba mencari titik tengahnya, bukan lagi melulu salahnya Bruno tidak main terus. Oh iya. Tapi implementasi Bruno di lapangan tidak sesuai dengan role-nya dia. Iya. Gue ngelihat Portugal juga main Bruno masih fine-fine aja, masih nyetel-nyetel aja. Dan tapi kenapa ketika di MU tuh dia jadi orang yang berbeda? Iya, tiba-tiba Iya. sendirian. Itu. Iya apa ya yang bikin aneh nih? Kenapa dia masih dimainin aneh sih? Harusnya tanggung sih. Dimainkan dengan posisi yang tidak tepat ya. Iya. Itu mungkin gue bisa lengkapin. Tanggung mainin posisi tepat atau nggak usah sama sekali sih. Betul. Seharusnya. Kenapa ya? Kenapa nggak pernah begitu? Coba kalau Aneh lo yang banget lagi nonton, menurut lo Bruno kenapa masih dimainin tapi di posisi yang salah juga? Apakah memang Amorimnya kepala batu dan dia pengen banget segera dipecat? Atau malah emang udah batu aja gitu kan? Pesangonnya gede-gede mah. 12 juta pound yang ini nih. Pelatih MU tuh emang pesangonnya gede-gede. Jadi pada seneng, ya udah pecat gua aja. Kayak Tenak dapat dari MU. Leverkusen kemarin dapat berapa? Dapat. Gue lupa ya. Dapat lagi ya dia? Dapat lagi tuh. Baru 2 match kan? 3. Yang di Bundesliganya ya. Bundesliga 2 di KP 1. Gila gaji buta. Gaji Gila buta. sih, Tapi kalau lo lihat juga Mas ya, ini sedikit kita lihat ketika pelatih-pelatih yang udah ngelatih MU terus ngelatih tim lain, sekarang ada ya Mourinho, Ya. Ole, Erik Ten Hag, Berantakan semua. dipecat Tiga-tiga semua. pecat. Berarti kan itu antara pelatihnya yang memang maaf kurang capable atau malah pemainnya yang Atau emang gara-gara ngelatih MU mereka jadi pada bobo. trauma yang ke bawah. Abis nggak ada yang bener loh. Itu dia sih. Iya, aneh. Van Gaal aja habis itu nggak bener kan. Sempat ngelatih Belanda dia. Belanda ya Sempat ngelatih Belanda. nggak masuk kan? Nggak masuk kalau nggak salah ya. Terakhir Belanda. yang semifinal lawan Argen. Oh Itu iya. Van Gaal kan? Van Van Gaal, Gaal, iya, itu Van Van Gaal, Gaal Van kan, Gaal. Yang Messi-nya marah banget ya. Yang Iya, iya, teman-teman 2022 Sama itu. si 2022. siapa striker MU tuh? Weghorst. Weghorst ya. Apa lu lihat-lihat? Apa lu? Gila. Messi kalau lagi emosi aja jarang banget tuh sosial media blow up ya. Bagian Ronaldo lagi marah-marah dikuring terus ya. Gila banget ya. Aneh banget emang. Emang searogan itu sih Messi ya. Oh, salah bukan gitu ya. Wih. Bahaya. Ada yang motong-motong nih ntar. Jadi Arsenal gimana, Mas? Oh iya Arsenal ya. Lo ngeliat rivalitas MU dan Arsenal gitu. Apa yang ngebuat lo kayaknya tuh kayak ih Arsenal gitu. Kenapa sih Arsenal? Dulu ya lagi masih zamannya Fergie lah. Mau Roy Keane, Vera. Masih zamannya Henry, masih zamannya Pires. Oh itu sih emang ngeri sih saat itu. Rivalitasnya sadis. Pemain Arsenal nggak ada yang kecil. Tinggi-tinggi, gede-gede semua. Pemain MU tuh kecil-kecil kan tadi itu kan. Siapa sih? Scholes, Beckham, Ryan Giggs, kurus-kurus gitu kan. Yang tinggi-tinggi itu cuma siapa waktu itu? Yapstam. Michael. Iya kan, itu doang. Yang lainnya Roy dulu tinggi. Tapi kurus. Back Arsenal gede-gede dulu. Iya, Sol Campbell, Keon, Carlor, buset. mukanya kan mau bunuh orang semua tuh. Gila lah. Kolektor semua itu. Waduh, ada kolektor Prancis ya. Ngeri banget itu. Momen yang paling lu sangat ingat ketika rivalitas MU dan Arsenal itu pas apa, Mas? Ingat nggak? Ya itu yang pas Listroy mau digebukin. Penalti tiang. Iya, penalti kena tiang Itu emosi lah. juga sih Destroy-nya. Dendam sampai segitunya tuh emosi sih itu. Gila itu. Itu momen yang paling memorable. Memorable. Banyak sih kalau sama Arsenal emang selalu kan zaman itu emang MU dominasinya kalahnya cuma sama Arsenal. Iya. Yang matahin rekor invincible-nya Arsenal MU. Iya. Tapi MU juara Invincible di Old Trafford. Iya nggak sih? Apa? Arsenal Arsenal angkat trofi Invincible. memastikan loh. Memastikan ya? Dia juara itu di Sekarang ketemu Arsenal kayak anjing kemarin golnya juga begitu ya Mas ya. Di match pertama. Ya, tapi apa yang ini sedikit di terakhir, apa yang membedakan Amorim atau pelatih-pelatih United yang sebelumnya tidak diberi kepercayaan seperti Arsenal percaya sama Arteta. 5 tahun jalan ke-6 cuman FA Cup doang, 1 trofi.
Karena lo kalau ngelihat Arsenal main, jujur kalau gue nih maksudnya apapun itu, lo tetap enak ngeliat permainan mereka. Tapi fans kan pengennya juara, Mas. Iya, tapi misal kalau kita kan tidak dihadiahi permainan yang indah. Udah nggak juara, nggak Permainan menang. yang indah, dramanya aja yang banyak kan kayak gitu. Tapi kok tetap sayang. Kan lo kayak mencintai perempuan yang salah tapi Ke situ. Gemeter. gimana udah kadung kayak gitu ya udah. Mencintai ayah ya, Mas. Oh iya, iya. Nggak tahu. Iya, nggak tahu sih lo. Kasih tahu. MU aja. Ya, jadi Saya emang nggak tahu tapi saya ngalamin. Kita itu mencintai perempuan yang salah. Iya. Inisialnya apa? Oke. Oh iya, ada. Iya. Nggak usah sebut ya. Ya Mas, lo ada pertanyaan sebelum gue pertanyaan penutup nih sama Mas Agus Kuncoro. Ya, Menurut lu siapa yang akan juara IPL musim ini? Dengan MU. berat hati. Enggak ada. Arsenal sih gue. Arsenal. Lu Arsenal, lu Dit? Liverpool gua. Liverpool Terlalu lagi. lengkap. Liverpool lagi. Liverpool lagi ya. Menurut gue Liverpool, tapi gue berharap Arsenal. Gimana sih lo? Iya, menurut gue Liverpool. Cuman kasihan soal Arsenal kalau nggak juara. Kalau gua harapannya City justru. Tapi supaya prediksi gua aman Liverpool, kita ya. Aman. Iya. Benci banget sama Arsenal. Dari hati anjing. Jangan sampai. Ya, lo kalau sebagai sekarang ya orang-orang juga ngeliat Agus Kuncoro sebagai public figure, juga sebagai fans MU juga gitu Mas ya. Lo unek-unek lo buat MU keluarin Mas sekarang. Ini waktu dan tempat lo nih sekarang. Tanpa harus ngonten atau apa, ini lo mau ngeluarin semua isi hati lo soal MU. Sok, silakan Mas Agus Kuncoro. Capek sebenarnya gue. Ini biar ini monolog. Kita matikan mic kita. Jadi biar ini benar-benar Close up. Close up ya, tolong close up. Terus kayak di kontennya belakang videonya ngeblur. Ini benar-benar gundah. Ini gundah gulananya Mas Agus Kuncoro. Oke, kita akan coba ya, guys. Silakan Mas. Sebenarnya capek untuk terus mencintai MU, cuman gue nggak punya kekuatan untuk bisa pindah ke klien klub. Jadi sesakit-sakitnya, separah-parahnya, sesenang-senangnya akan tetap Manchester United. Ya. Luar biasa. Akan selalu tetap Manchester United. Betul sekali. Gitu kok. Iya. Lu juga iya. Gua mah tetep. Lu kemarin mau ke Como katanya. Itu kan ada waktunya, Iya. Bro. Jadi Mas Agus Kuncoro sebelum menyudahi ini mungkin lu ngasih tahu upcoming project lu untuk film atau mungkin series ada apa Mas? Film akan rilis di bioskop pada tanggal 9 Oktober. Woi, apa nih? Bulan depan, Jembatan Shirathul Mustaqim. Wah, serem banget judulnya. Oke kan? Nggak tahu lu. Nggak tahu kan? Itu apa jembatan Shirathul Mustaqim kok apa itu kok apa? Jembatan tuh jadi penghubung ya dari A ke B. Iya. Shirathul Mustaqim itu apa? Ceritanya tentang apa, Mas? Oke, 9 Oktober Mas. 9 Oktober. di Itu bioskop. horor atau apa, Mas? Enggak, ini tentang Religi aja. tentang bukan. Jadi kayak lo pengadilan di dunia mungkin bisa lewat Iya. untuk koruptor gitu dan bahkan nama lo tetap baik di mata masyarakat udah karena dengan buzzer dan segala macamnya tetap nama lo tetap baik di dunia. Tapi lo nggak mungkin bisa lewat di pengadilan akhirat. Nah, merinding gua. Ini kita bicara tentang koruptor. Oh, sangat seperti- real sekali ya. Seperti siapa? Siapa kok? Seperti Lo saking banyaknya susah nyebutinnya ya. Wow. Ya. Kejagung boleh kebakar ya, tapi pengadilan nanti di akhirat tidak bisa. Itu. Luar biasa ngerti banget emang nih. Jembatan yang helai rambutnya dibagi 7 bro itu. Iya. Itu Shirathul Ngerti Mustaqim. nggak kok? Tahu, rambut yang nggak sehat kan, bercabang. Ya udah, akhir kata Mardel. Dita Pramudia. Pokok United. Saya Agus Kuncoro. Kita pamit sampai ketemu lagi di Wave Podcast berikutnya. Wavecast. Dadah. See you guys.